Balik lagi. Balik lagi di Social Driver. Jadi kita mau cerita dulu nih sebelum kita mulai. Di sini kita mau ngobrol sama Gegi Gamal. Buat teman-teman yang nonton episode kita minggu lalu, Yap, itu kita ngebahas tentang safety car. betul. Nah, kali ini kita ngobrol sama yang punya nih Langsung. di sini. Ada Tamu kehormatan. Bapak Gegi Gamal. Wih. Apa kabar semua? Oke, Mal. Ya. Kan kita kemarin ngomongin tentang safety car dan sepeda gitu kan. Yeah. Safety car sebenarnya kan konsepnya lebih ke safety car yang untuk sepeda nih yang kita ngomongin. Betul. Nah, boleh nggak lo coba ceritain dulu tentang lo dan sepedaan? Oke, dulu gue pertama kali sepeda itu tahun 2015. Itu ada yang ngajak. Yang ngajak itu yang punya Jeko. Oke. Ya, iya. Tahu kayaknya gue yang punya Jeko Ya, siapa? Jeko. Sepedanya Iya. banyak tuh yang gue Iya, tahu. iya, itu Iya. gue dulu kenal disuruh sepeda. Coba, Gamal beli sepeda dong, kita road bike bareng. Nah, nyari-cari tuh, saya mulai cari sepeda, itu keliling tuh di daerah Bintaro, daerah Jakarta, semua saya datengin toko-toko sepeda. Saya banding-bandingin dulu. Ada yang paling murah sampai mahal. Tapi saya mau mulainya dari rendah dulu. Rendah dulu, sepeda yang ya entry level lah. Lu pakai Merida dulu ya kalau nggak salah. Merida. Wih, Merida. Itu start dari Shimano Claris sama Sora tuh campur tuh. Dari rendah dulu lah. Oke, nyobain. oke. Nah, berawal dari situ tuh udah mulai sepedaan sendiri dulu tuh. Sampai tahun 2018 gue ganti sepeda. Gue ganti Oke. sepeda. Itu yang kemarin kita gantung di atas. Iya, itu. Wih. Superbike. Superbike. Ya, Superbike Biasa. lah. Iya, oke. Nah, ini kan kita kan sebenarnya bahasannya mobil, cuman karena sekarang kan sepeda lagi booming banget ya Win ya. Asli. Di mana-mana yang kita datengin toko sepeda pun kosong. Dan Cuan kebetulan 1000% itu katanya. Iya, Yang toko-toko jual pokoknya sepeda tuh cuannya 1000% loh. luar biasa Gila. lah sekarang. Stok di mana-mana nggak ada, sepedanya habis, ya udah suka-suka yang jual aja harga berapa kan. Nah, sekarang yang kita mau bahas ini justru hubungan sepedaan dengan mobil, which is kali ini gue ngeliat dia bikin channel juga tuh di Instagram, ada namanya Safety Car ID gitu Yoi. kan. Terus kemarin kita ngobrol-ngobrol, kebetulan gue beberapa kali sepedaan juga sama Gamal, gue bilang mau dong bahas kalian nih gitu, karena kan emang beberapa kali juga gue lihat mobilnya dia ini itu ngawal sepedaan Win. Oh, Iya ya, kan? ya. Ngawal sepedaan, terus ya udahlah bahas lah sekalian gitu. Terus karena menurut gua konsep modifikasinya lumayan unik, Unik. cukup unik lah ya. Betul. Kemarin minggu lalu udah pada lihat lah itu videonya kayak apa, Yoi. mobilnya kayak gimana. Nah, mendingan kita ngobrol sama dia langsung nih sekarang. Yang gua pengen tanya nih, dengan hobi lo bersepeda gitu, terus hubungannya tahu-tahu lo modifikasi mobil safety car gitu. Maksudnya orang kan biasanya modif racing kek, off-road kek, atau Iya. apalah, atau yang stiker di mana-mana gitu, yang rally-rallyan Kenapa kayak gitu-gitu kan. tiba-tiba Kenapa lo keidean jadinya safety car? jadi safety car gitu? Iya. Coba lo boleh dong di-share dikit nih. Boleh. Jadi waktu beli Bianchi ini sepeda saya dulu kan 2018. Sama nih juga mobil 2018 beli. Waktu itu saya beli itu sebenarnya saya suka mobil kecil. Saya modif dikit langsung ya pas begitu beli. Nah, saya begitu beli tuh mobil, saya mikirnya mau ke kilometer 0 atau ke naik Ciawi, Sentul. Sentul gitu. Iya. Belilah gue ide, kenapa nggak beli rak sepeda gitu loh. Tapi mau yang lain, jangan di belakang, maunya di atas gitu loh. Memang kalau di atas kadang-kadang ada orang kan lupa tuh, aduh di atas Itu dia, kalau gua nggak bisa sepeda tuh pakai yang di atas gitu tuh. kena pembatas tol rusak, sepedanya Bener, crash ya kan, ada portal lupa, kadang-kadang orang lupa di situ tuh, jadi jarang beli di atas. Nah, saya mau yang lain nih, coba pakai yang atas, semoga setiap saya nyetir saya ingat gitu loh, karena udah kebiasa ingat jadinya. Ngeri juga emang, jadi sambil kiri Kemarin gitu. aja kita hampir lupa ya di atas ada Iya. sepeda. tuh, tau. Hampir loh. Gue nggak tahu gimana ceritanya, kita hoki tuh. Hoki Ada satu banget palang loh. yang begitu kita turun, ternyata kok ini kita lewat tadi ya. Iya, Untung banget padahal tuh pas kita sepeda turun kegantung ngelihat gitu. harusnya nggak lewat tuh. Harusnya nggak lewat. Wah, itu Tapi ajaib lewat. sih. Wah, Hampir nggak tahu. loh. Tapi Ajaib sepeda lo aja aman dah. kan? Lo Aman, lihat aman. Yang penting aman deh udah. Ya udah Iya, lanjut oke. tuh. Beli udah buat tujuan sih buat kilometer 0 Sentul, kilometer 0 Sentul.
Ya udah, lalu tiba-tiba saya ada kepikiran, wah kenapa nggak saya coba buat ngawal sepeda ya, maksudnya safety car. Sebenarnya tujuan buat di belakang sih, bukan buat di depan awal-awal. Belakang Buat maksudnya injury, gini. buat injury bike. Misalnya ada yang Oh, kempes bannya, ada yang berarti capek. gini, mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Iya, iya. Maksud lo di belakang itu berarti gini, ini iringan sepeda nih, Hah? peloton lah ya, Iya, istilahnya peloton. peloton. Mobil lo itu bukan di depan. Belakang. Berarti di belakang. Belakang. Ngawal, penutup Ngawal, lah gitu penutup, ceritanya. betul. Oke, oke. Terus- Tujuannya begitu awalnya. Gitu, buat injury bike taruh di atas. Gitu loh. Buat taruh di atas rak sepeda, Oh, ada oke. injury bike. Entah atau ada keram yang- atau sepedanya iya, orang trouble ada yang, gitu ya. trouble, ada Oke. accident kecil misalnya gitu, bisa di mobil saya. Saya pengen ke situ aja gitu loh. Mm-mm. Ya udah, lama-lama saya pikir butuh nih kayak lampu kuning. Oke. Saya, gitu loh. Lampu kuning tuh yang lo pasangin di mobil itu ya? Nah, Yang depan iya, belakang. depan belakang. Ya, 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 Itu awalnya saya bukan warna ember ya, warna kuning biasa lah. Iya, Cuma iya. di lampu putih tempel stiker kuning gitu loh. Biasa aja ya, cari yang biasa-biasa dulu. oke. Ya belum tahu kan, arah-arah ke situ kan. Ya, tapi saya langsung pilih sirnanya yang bagus karena saya udah tahu dari dulu tuh sirnanya. Nah, langsung saya pakai, itu gunanya ya terinspirasi dari safety car-nya F1. Oke. Oh, kan F1 kan? Oh, iya, iya. Iya, Biasanya- F1, MotoGP Iya, gitu kan. Betul. Nah, Iya. mobil itu sih benar-benar sports car biasanya. Iya, ya. Sports car. sport car. F1 kan abu-abu warnanya. Apanya? Warna mobilnya. Mobilnya. Warna Oh, mobilnya. iya. benar-benar. Kebetulan Oke, mobil oke. Ignis ini ya abu-abu. Abu-abu juga. Itu kan. Iya, Itu iya. kebetulan apa emang lu belinya? Kebetulan aja. Oh, kebetulan. abu-abu, gitu. Kirain niat banget kan kalau lu Oh, nyari. mau sekedar ngingetin. Jadi mungkin yang belum lihat episode kemarin, lo bisa tonton. Mobilnya itu Suzuki Ignis, Yap. tipe GX ya. Ya. Tipe guys. Tipe GX tahun 2018 ya malah Iya, waktu betul. itu ya. Oke. Kita Lanjut, Mal. kemarin udah review. Mungkin linknya ada di sini. Mm-mm. Bisa diklik langsung dan bisa kalian tonton gimana kerennya dan uniknya mobil Gamal ini. Lanjut, Mal. Lanjut ya. Oke, lanjut. Langsung lanjut aja ya, pertanyaan tadi. Lanjut aja. Lanjut oke. aja. Tadi belum kelar. Oke, habis itu saya tuh mulai pertama kali promo mobil saya perdana itu acara Binloop. Binloop yang Bintaro Looping yang kalau nggak salah 250 bukan itu. 250, belum. Waktu itu masih ada masuk Binloop dengan atlet dari ICF. ICF itu Indonesian Cycling Federation. Oke. Oh, serius. Serius nih mulai. Serius. Serius. Itu ya. buat iseng-iseng doang. Jadi emang mobil lo tuh sebenarnya lo ibaratnya bisa dibilang lo persembahkan lah buat persepeda Iya, gitu ya. betul. Waduh, Sepeda itu betul. Keren. Temanya itu. Ini baru penuh dedikasi nih. Sukarela semuanya ya dengan apa ya, dengan Mantap. senang hati gitu. Iya, 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 Ya iya. kan, membantu cycling Indonesia lah. Nah, udah, itu keliling tuh. Kalau nggak salah berapa kilometer ya? Awal sih 50 kilometer dulu kalau nggak salah. Itu muter 4 kali kalau nggak salah. Looping itu ya. Looping Bintaro Apa namanya? Jalan di sepanjang Boulevard itu Boulevard kan, Bintaro, Bintaro Boulevard betul, itu. Iya. betul. Iya, iya, Udah iya. dari situ itu saya nggak di belakang, di Di depan. Loh, Di kenapa depan balik? gue karena gini, karena kata orang sepedanya karena mobil ini ada toanya, mending dibuka deh karena gini loh, road bike itu nggak bisa berhenti kan. Kalau udah jalan, Oh kalau iya, bisa jalan terus. nggak bisa. Pelotonan ya. Pelotonan, kalau Iya, bisa iya. dibuka jalannya. Pelotonan tuh apa ya? Terus, Gua gitu. kan kurang paham nih. Pelotonan tuh apa ya? Nah, pelotonan itu sepeda berbaris dua. Oh. Dua kolom sih ngomongnya sih. Pokoknya dua kolom rapi lah gitu, Rapi. nempel Turo, semua. ya. Terus bareng rapi, gitu. bareng, Oh, gitu. oke. Nggak boleh tiga, kalau tiga makan badan jalan. Makan jalan dong. Gitu. Dua, Dua, gitu. oke. Dua, jadi di depan tolong dibukain jalan. Jadi supaya kalau ada yang lampu merah mobil pada maju ke depan. Oke. Jadi gunanya gue buat buka jalan. Hmm. Gitu. Tutut, ya udah langsung mobil maju ke Ya, depan gitu. Mobil telolet, Dan- Win. Ya mobil telolet. Ya, terserah mau telolet mau apa. Iya, iya, Ya, benar. istilahnya telolet ya udah telolet. Iya, Gitu. mobil telolet. Ya udah lancar tuh. Gitu jalannya ya kebantu gitu loh. Gitu. Oke, Lampunya kuning gitu. Masih Nah. kuning Nora itu ya, belum kuning Itu masih ember. stiker-stikeran biasa. waktu itu ya. Lampunya standarnya putih, masih di stiker kuning. Oke. Bisa dilihat kok di Instagram di Safety Car ID. Safety car ID ya. Iya. Safety Car ID. Oke, Instagramnya ada. Nah, ini agak offside sedikit nih yang Iya. gue mau tanya. Tadi kan istilahnya lo bilang ada toaknya nih, Iya. gitu. Biasanya nih, termasuk gue juga gitu. Kalau ada orang yang di jalan pakai toa, terus pakai lampu yang wah rame gitu. Iya.
Gue termasuk orang yang merasa kayak apaan sih nih, ganggu banget gitu. Betul. Nah, lu sebagai pemilik mobil nih Iya. yang ada fitur dua itu ya, lampu sama toa gitu. Betul. Kemarin kita udah Udah nyobain juga ya. udah nyobain. Gue di dalam aja berasa nyobain, buset, ini toa ganggu sih gitu. Kebayang kalau lo yang di depan atau Yoi, gimana gitu. betul. Nah, maksudnya lo sebagai si pemilik mobil nih Iya. gitu. Ketika lo lagi pakai itu, pernah nggak lo dimarahin orang atau misalnya orang kayak apaan sih lo berisik gitu atau apa kayak gitu-gitu? Oke. Nggak pernah. Hah? Nggak pernah. Nggak pernah. Karena pakai begitu harus ada aturannya. Gue tahu Oh. aturannya. Nah, Ini tips saja. itu dia Tips tuh. buat Iya, yang iya. mau masang sirene ya atau nggak ada yang pakai lampu strobo. Yang pertama rata-rata orang Indonesia kan pakai gitu-gitu strobo biru. Saya bukan strobo biru, saya strobo kuning. Nah, kuning bedanya sama di putih, mana tuh, beda. Bang? Iya. Kalau strobo kuning itu kan ibarat tuh kayak mobil jasa marga tuh yang di tol tuh, yang kuning. Oke. Oh iya, Kan, iya, iya. Itu kan atau enggak yang polisi PP lah yang di samping. Kuning itu kan ibarat tuh hanya apa ya? Kalau biru itu kan buat pejabat biasanya, polisi, Aparat lah ya. aparat Orang-orang ya, aparat, Iya, ya, iya. ya, oke. pejabat negara gitu. Kalau merah kan buat pemadam kebakaran, Emergency gitu ya. emergency ya, sama apa hospital. Ambulans biasanya Ambulans, merah. Iya. ambulans. Nah kalau kuning ini itu kan biasanya buat pertolongan pertama ya atau enggak buat ya safety car itu, tapi digabungin Oh, aja apa oke. nggak gue manfaatin buat nolongin orang juga, gue ya buat safety car juga gitu. Oke. Itu yang pertama, jadi nggak terlalu sama aparat tuh, dia tuh nggak terlalu ini banget sih. Tangkep nih, enggak kayak gitu. Tapi memang kalau misalnya pakai yang kuning itu, boleh di mobil istilahnya umum gitu, boleh nggak? Passenger car gitu. Passenger car Kalau gitu. kuning boleh. Boleh? Boleh. Nggak ada Oh, boleh masalah ya? sebenarnya. Gini, kuning kadang-kadang kita kan misalnya di tol nih, ada orang mogok gitu. Kalau kita punya lampu begini kan kita jadi pengen nolong orang. Gue pernah ini, gue pernah pengalaman ini nolong yang orang. yang kemarin diceritain. Iya, Jadi- iya, jadi iya, iya. toolkit yang di belakang itu yang banyak banget Iya. yang kemarin kita Iya. liatin itu ada buat derek mobil, ada buat jumper sama buat apa? Ngisi angin Iya, segala betul, macam betul, kayak betul. gitu-gitu sampai alat buka ban yang Yoi, elektrik itu. betul, yang betul. kayak buat di Nah, F1. Itu dia bilang pernah kepake. Betul. Pernah kepake buat nolongin orang di jalan. Nah, Oke. mungkin boleh lo coba Ya, share, Mas. tapi ntar dulu, tapi belum selesai kan yang ngebahas Oh iya iya iya. sirene lanjut dulu. lanjut. Oh, iya, iya, iya. Ini Oke, pakai oke, lampu. oke, oke. Nah, Panjang nih. sekarang sirene. Iya. Sekarang sirene. Sirene itu ada aturannya. Aturan itu ada dua. Kalau mau pakai sirene itu pastikan mobil harus plat pejabat ya. Iya. Kayak maaf ya kayak RFD, RFP, Iya. QH ya, QB itu boleh pakai sirene karena Hmm. pejabat atau polisi. Nah, kalau yang bukan plat apa namanya? Plat dinas gitu. Plat khusus ya, itulah plat khusus, gitu. Iya. itu sebaiknya ada aturan pakainya. Yang pertama, kalau saya mau pakai begituan, lewatlah ada mobil, misalnya mobil dinas, saya ikutin di belakang, nggak apa-apa kita nyalain, nggak apa-apa konvoy begitu. Nggak Saya apa ya? pernah, nggak apa-apa, jangan di depan, nggak boleh, nyala sendiri, kita nyalain seenaknya nggak boleh. Itu kan pasti kesel juga kalau saya jadi itu orang juga kesel kan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pakai juga buat event, Buat event. bukan buat gini-giniin orang, klakson-klaksonin orang ya. Saya juga marah kalau misalnya saya di depan kan. Iya benar juga. Gitu. Berarti- Betul, Jadi ada aturan, ada aturan. Oke, berarti singkat cerita nggak sembarangan lo hidupin lah Nggak jatuhnya. sembarang hidupin. Jadi untuk kondisi-kondisi tertentu yang lo bilang tadi kan, Iya. entah lagi ngikutin konvoy Konvoy sama event atau aja. emang acara tertentu Event, gitu. salah Oke. sepeda atau apapun yang mau pakai di mobil buat pertolongan boleh. Oke. Silakan. Pernah nggak lo di stopin gitu ya, bukan ditilang lah ya, Iya. kasarnya di stopin sama polisi, Ya. entah di tol atau di mana yang begitu dia lihat bapak pakai beginian nih apa gitu-gitu, pernah nggak? Karena sorry bukannya gimana ya, maksudnya gue pernah lihat acara TV lah gitu ya, ditilang pak Iya. gitu, orang yang pakai begitu-begitu ditilang, di Iya. stopin, mana surat apa Iya, segala benar. macam gitu. Maksudnya ini kan kita sekalian juga sharing lah ya sama teman-teman yang kepikiran pengen pasang cuman takut ditilang atau Iya. gimana kayak gitu-gitu. Nah, menanggapi Erwin nih yang mobil-mobil, saya juga nonton di YouTube tuh, ditangkap-tangkapin tuh pakai polisi strobo biru, dinyalain. Kenapa? Karena mereka nyalain sendiri di depan, sok-soknya anggota polisi, anggota begitu, padahal bukan. Itu nggak boleh. Oke. Kalau saya nyalakan itu mengikuti mobil pejabat di belakang, itu nggak apa-apa. So far saya nggak pernah ditegur seperti itu, nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Ih, mantap. Oke, oke, Jadi emang oke. harus
tahu ya. Iya, harus tahu Kapan- lah kapan kapan, dipakai, iya. kapan dibutuhkan, bukan seenaknya mentang-mentang punya tua kita nyala seenaknya Nah, itu gitu. dia. Kecuali Anda punya mobil warna hitam dengan plat dinas, ya nggak apa-apa. Monggo lah ya. Mobil itu saya ya. kan kecil, masa nyalanya begitu nggak Iya, boleh. bener juga. Oke, jadi gini Mal, tadi lu udah ceritain mengenai fitur strobo sama toa kan. Iya. Nah, terlepas dari fitur dan modifikasinya, yang gue pengen tanya nih, safety car itu kan biasanya emang mobil-mobil kenceng atau Iya. mobil-mobil yang kalau dia perlu dia bisa gas terus tempelin lagi gitu, yang dia jagain lah gitu, Iya. kasarnya kayak gitu kan. Betul. Nah, yang gue mau tanya, dari sekian banyak mobil, kenapa Suzuki dan kenapa tipe Ignis? Ya. Gitu, oke, karena kemarin kita udah nyobain ya. Yoi. Ya maaf nih, tenaganya kayaknya bukan untuk safety car sebetulnya gitu. Terus habis itu handlingnya sih enak, gesit karena mobilnya juga kecil kan, compact, wheelbase pendek gitu, untuk nempel-nempel enak. Tapi begitu kita harus ngegas nempelin, wah mana dia nih gitu. Iya, iya betul. Nah, lo mungkin bisa ceritain kenapa pilihan lo Suzuki Ignis. Oke, saya pilih Suzuki Ignis karena gue ini suka mobil Mini Cooper. Oke. Cooper, Wah, sama dong. Mini Cooper kan Hubungannya mahal apa, ya, cuy? mahal ya. Nah, Sah. saya Siapa yang nggak doyan Mini Cooper ya? Bentuknya juga jauh, doyan. Pak. Nah, Bentuknya jauh. Nah, ini mau dijelasin. Oke. Kenapa Mini Cooper malah ke Suzuki Ignis? Oke. Ya, emang Ya. harga emang beda jauh ya. Ya. Tapi kalau dari tampilan desainnya emang saya ngeliat tuh Suzuki Ignis tuh apa ya namanya, depannya itu kayak Eropa gitu, tampilan Eropa. Kayak mobil Eropa. Ya, memang bener sih. Gue suka gitu. Memang Kalau bener. belakangnya biasa aja sih. Gue suka depannya. Gitu. Depannya ya. Iya. Nyala lampunya, ada apa sih lampu yang nyala Yang terus tuh. ini Kayak daylight di running daylight light ya, itu. gitu. Suka Iya. aja gitu loh. Ya. Tertarik, istri saya juga suka gitu, kebetulan udah ini aja ambil. Udah ambil tuh mobil. Nah, kenapa mobil kecil juga? Pertama, emang tampilannya kayak Eropa, desainnya, dalamnya juga enak, interior itu two tone. Saya suka tuh interior yang ada two tone sih. Iya. Warnanya ya. Emang Sporty bagus sih. ya, sporty Emang ya. bagus, Ya, emang bagus. two Kesannya. tones itu sudah, fiturnya juga udah bagus banget nih yang tipe GX nih, udah ada apa? Radionya di setirnya, bisa Audio, mute, steering switch bisa ya. angkat telepon, tutup telepon, ada bluetoothnya semua ada. Kayak fitur dari mobil nih enak. Ya. Ada apa namanya, kamera belakang. Kalau kamera belakang sih setambahan nih, beli kameranya lagi. Tapi udah ada layar apa, audionya udah apa sih namanya? Support lah, udah Ya, support. udah Udah support gitu support, loh, udah ya. enak gitu loh. Ya, terus saya beli ini mobil kecil, kenapa? Saya nggak milih mobil yang kenceng-kenceng karena safety kan, buat tujuannya buat sepeda. Sepeda berapa sih paling kenceng? 50 km per jam atau 60 km per jam kan. 70 itu pun kalau turunan kan. Ya, Ya. bukan ngawal-ngawal Ferrari, wah karena ya nggak bisa saya. Jadi memang buat dipilih cycling. buat cycling. Cycling. Ya. gitu. Oke. Ya, Oh, mungkin jangan lari juga, pelan kalau lari. Tapi Iya, iya. pertanyaan gue nih ya, ini berhubungan dengan si mobilnya. Ya. Ketika lu beli, lu tahu nggak kalau si Suzuki Ignis ini dia pakai transmisinya AGS? Ya, tahu. Lo tahu nggak? Tahu. 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 AGS itu kan manual rasa matic. Iya, betul. Jadi dibilang Iya. manual juga bukan, tapi dibilang matic juga bukan. Iya, betul. Nah, lu ngeh waktu itu? Enggak. Enggak. Tapi lu sendiri setelah pakai si Ignis itu, lu ngerasain bedanya Masih beda ada. dengan mobil matic Iya. biasa? Iya, ini gue Beda. jelasin perbedaannya, gue mau jelasin di sini. Oke. Oke. Yes. Menurut lu gimana? Karena gua udah coba sama Erwin kemarin Iya, siap. gitu. Awalnya Bentar, sebelum lo Nggak. jelasin, lo nyesel nggak pakai AGS? enggak. Oke. Silakan lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Gini, awalnya gue mau beli manual. Tapi gue nggak boleh egois karena saya kan mau ganti-ganti sama istri. Oke. Ya, alasan gue beli AGS karena istri juga mau pakai kan. Oke. Nggak mungkin gue egois manual, istri sedangkan manual agak kagok-kagok gitu. Iya. Ya udah, jadi gue beli AGS. Kelemahannya di AGS cuma satu, kalau ada tanjakan, Ngempos. kalau misalnya di gigi D, ya itu dia masih turun, nggak nahan. Biasanya kan mobil matic lainnya kan kalau misalnya tanjakan di D kan, Oke. kalau kita lepas rem kan nahan kan. Iya, Ini kalau nggak ini nahan nggak. tuh, mundur. Jadi harus angkat Rem tangan. kayak manual. Jadi ya kayak Iya, setengah iya. manual. Ya emang iya, jadi Citra rasa AGS matic. itu emang manual rasa matic. Iya, betul. Udah, emang Gitu. manual, basicnya tuh manual gitu. Betul. Iya. Cuman iya, koplingnya di apa namanya, pindahnya tuh secara hidrolik Ya, gitu. ya, betul. Jadi nggak pakai pedal kopling. Ya. Itu aja bedanya. Ya. Sebenarnya jadi AGS itu benar-benar manual, cuman rasanya
kayak nyetir Matic. Betul. Iya kan? Dia mainin rem tangan, makanya nggak ada gigi P kan. Nggak gigi ada. cuman Itu gigi dia. R, N, sama D. Iya. Sama pindah ke Kemarin neutron. dia di parkir. Gue Lu parkir, lu mentokin. Gue mentokin. Kok belum? Kok belum? Aneh juga nih mobil gue pikir kan. Yang Oh, penting iya. sih asik bisa Matic, asik bisa buat ngebut. Ya. Manual itu Iya, iya. di Kemarin kita plus sempat minusnya, nyobain. gitu. Edwin juga sempat nyobain pas Iya. kita mau ngetes di tol. Iya. Bejak aja gitu kan, Iya. dibejak Iya. banget gitu. Nariknya sih oke, cuman Oke. ya gue bilang tadi ya karena mungkin berhubung 1200 cc, Ya, mobilnya 1200. juga kecil, jadi Nah, super irit itu. iya. Berapa tuh bensinnya? 1200 cc bensinnya satu berapa? 110 mah lewat dong. 110 lewat ya. Lewat dong. Belasan ya. Sebelasan. 15 Irit nyampe ya, nggak? Hah? Lo maksudnya lo kan yang pakai Satu- daily nih, kurang kalau di lebih brosur kan 115 ya. Dalam kota Kurang tuh ya? lebih. Dalam kota. Kalau keluar kota Belum biasanya pernah bisa. dibawa keluar kota sih. Oh. Pasti lebih irit lagi. Iya 115 sih irit. Apalagi kalau Nah, velg lu masih standar, pasti lebih irit lagi dong. Oh iya. Karena kan dia udah ganti Betul. pakai velg 17. 17. Iya. Nah, gitu. Jadi puas nih pakai AGS ya. Puas. 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 Tapi Puas. gua ngerasain nyetirnya gitu ya. Begitu digas, ngeng. Kayak ada Ya. kayak ada sensasi lu mindahin gigi gitu, ngoper gigi tuh Betul, betul, betul. Baru masuk gigi 2, baru gitu kan? Itu sempat dibahas sama komunitas Igniti. Kelemahannya Ignis di situ ada jeda. Tapi ya menurut gua bukan kelemahan. menurut gua nggak suka. Enggak, bukan, bukan. karena gini, gua pakai Matic. Iya, Gua sama. pakai Matic. Iya. Dan gua dulu juga suka pakai manual, zaman dulu lah gitu. Lagi pakai manual aja, gua shifting nggak selambat itu. Jadi Ya buat kan lu gua- nyetirnya kayak angkot. Gua tahu. Oke, jadi buat gua tuh pas dia ganti gigi, timingnya lama banget pak. Iya. Jadi gua berasa kayak, aduh gimana ya gitu. Iya. Betul. Gua bejek ngelosnya tetap gitu, terus Iya. lama gitu ganti giginya. Ya nggak tahu sih personal preference ya balik lagi. Kalau gua mendingan Matic aja Iya. atau manual aja gitu. Nah, kalau tadi yang jedanya banyak itu biasanya di gigi D yang drive. Tapi kalau buat menghilangkan apa kejadian itu harus pindah ke manual sih. Kalau Oh, ke manual tuh manual. lebih cepat. Manual Oh. akhirnya lo main yang itu Oh, ya. Lebih kita sering kemarin kiri nggak kanan di kiri sering kanan gitu kan. ke bawah oke. ke atas itu. Iya, 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 iya. Itu Kita nggak nyoba ya kemarin ya. Solusinya aja. Ngilangin yang jeda itu dia ngetep kan jauh tuh pindah ya, pindah giginya. Mm-mm. Kalau ke manual enggak agak berkurang. Iya, 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 iya. Begitu. Iya iya iya. Gue lebih iya, sering di benar-benar. manual jadi kalau di tol. Tapi sebenarnya secara oke, nih kita bicara berarti ada alternatif transmission nih ya Iya. di antara manual dan Matic, Iya. which is AGS. Nah, Tengah-tengahnya. yang mau gue tanya, lo kan yang make, maintenance-nya gimana? Lebih ribet nggak? Atau lebih mahal kah? Atau sebenarnya mirip-mirip sama Matic atau gimana? Kalau maintenance sih kalau Suzuki Ignis ini terbilang mudah ya, mudah dan harga terjangkau banget. Gitu. Nggak terlalu ribet-ribet banget, cepat kok kalau di ke Suzuki cepat. Ya, Termasuk ya, ya, ya. mobil ini aja sih, manual aja sih, Enak ya? kalau dihitung enak. Gitu. Katanya sih gue dengar-dengar biaya perawatannya lebih murah dari Matic biasa, Ya, murah, katanya. murah. Sama manual? Ya mirip-mirip. Mirip-mirip sama manual. Mirip-mirip sama Oh, manual. oke. Ya, murah, murah. Ya ya ya, Di berarti bawah Matic dah pokoknya. bisa jadi opsi lah ya. Ya. Bisa jadi opsi. Karena apa ya udah 1200 cc ya harganya harga ekonomi lah di mobil lah enak kok gitu loh. Soalnya nih Ignis kan ada 4 jenis ya, ada GL manual Matic sama GX manual Matic. Siap. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi, kita ngopi dulu gimana? Boleh, boleh. Ngopi ya? ngopi dong. Ngopi Oh, dong. oh, Ngopi ya. Boleh kita kopi. Nih, kopi favorit gue. Siapa tahu yang mau sponsorin kopi kali ya? Pak Gamal. Nih buat siapa dulu nih? Lu aja dulu, lu dulu. Oh, oke. Itu ini mantap. I love New York. Set sama topi gua. Widih. Wah, cocok banget. Ih. Nah, kita kopi dulu lah. Kita coba ya. Coba dong. Good taste. Good taste dong. Oke, Lanjut ya. lanjut nih. Sip. Kita ngomongin modifikasinya dulu nih Mal. Boleh. Balik lagi ngomongin modifikasi.
biasanya kan modif tuh pengalaman gue ya, modif tuh untuk lo bisa dapat 100% sesuai plan lo tuh ada aja gitu kan Iya, isunya gitu. Entah wah gue dapetin ini susah, gue dapet part ini udah pesen nggak datang atau apa kayak gitu-gitu. Nah gue pengen tahu nih dari konsep lo awal mau bikin safety car untuk sepeda, terinspirasi Formula 1 dan kawan-kawan, pasti ada dong yang nih gue sebenarnya pengen gini ini tapi sampai sekarang belum jadi karena apa kayak gitu-gitu. Boleh lo share nggak? Udah berapa persen sih sebenarnya dari konsep lo sampai jadi mobil itu sekarang? Oke, kalau gue jawab sih ya sekarang 100% sih udah. Udah Udah 100 Udah nih? maksimal. Ih, luar Udah biasa. maksimal. Iya, udah Gila. maksimal. Udah Udah maksimal. pol ya, mentok, Udah pol, mentok di mentok. situ. Udah nggak Pol. bisa lagi ditambah-tambahin lagi. Kemarin sempet sih ada yang nawarin lampu di sini, di sini, di sini. Wah, kalau terlalu over juga kurang bagus. Jadi bagi gue ini udah full banget sih. Udah maksimal. Udah maksimal. Asli Ya? udah maksimal banget udah. Udah nggak bisa lagi tambah-tambah udah nggak bisa lagi. Itu space bike rack, gue kan pernah lihat ya kalau misalnya kayak di Giro d'Italia atau Tour de France kayak gitu-gitu kan, dia ada yang sampai 3 tuh bike bisa racknya. ya. Terus di belakang dia pakai untuk naro ban gitu Iya. kan, ban serep banyak dijajarin kayak gitu. Iya. Lo nggak ada rencana nambahin gendongan belakang gitu mal yang pakai apa? Kayak model punyanya towing gitu, set gitu ada wheel set ada apa gitu. Oh iya yang di belakang ya. Iya, gue pernah lihat tuh. Udah ada di rumah. Widih. Tinggal dipasang nih. Jadi gini, emang nggak dikasih lihat di video itu karena itu bisa buka lepas yang di belakang. Jadi sebenarnya gini, kalau yang di atas itu sebenarnya bisa masih muat lagi bisa sampai 3 sampai 4 sepeda bisa tuh. Di atas ya. Nah, atas. Kalau Bolak-balik beli gitu beli kan. raknya lagi bisa, tapi Oke. gue 2 aja, nggak supaya nggak terlalu apa ya, mepet-mepet banget kan. Terus lagi pula karena udah punya yang di belakang itu kan bisa 3 sepeda, bisa taruh velg juga. Oh, yang model gantung Ah, gitu ya, digantung. kayak gendong gitu. Betul. Oke, Jadi oke. kalau misalnya dipasang itu bisa yang video yang sebelumnya itu dikasih lihat yaitu bisa maksimal 5 sepeda. 5 Ya, sepeda. 3 belakang, 2 atas. Begitu sistemnya. Oh. Oh, Gokil juga. kemarin kita sebenarnya sempat nanya sama Yang mana? teman-teman di Instagram yang kita nanya juga ada beberapa varian bike rack, ada yang di atas, Oh, iya, iya, ada iya. yang di belakang atau lo masukin ke dalam. Nah, kita sempat tanya tuh sama yang di Instagram kira-kira lo lebih suka yang mana sih sebenarnya. Nah, kalau lo sendiri nih Mal, kan sebenarnya bike rack itu kan lo bisa di atas, lo bisa di belakang, Saya di dalam. lo bisa di dalam gitu kan. Ngomongin secara safety kan sebenarnya kalau gua Lebih aman di belakang. lebih aman masuk Pak ke dalam mobil. Iya kan? Lebih aman ya udah lo taruh aja di dalam gitu. Kenapa gua mesti taruh di atas gitu? Maksud Ah. gua mungkin lo bisa share nih pertimbangan lo sendiri. Kenapa gua taruh sepeda gua di atas gitu? Kenapa nggak di dalam? Karena mobilnya Boleh. kan Ignis. Kecil Joy. muat. Kan safety car. Satu mobil, Iya satu sih. sepeda doang. Bisa Satu masuk. sepeda doang. Satu sepeda Iya, masuk. iya, oke, satu Bisa. sepeda. Tapi kan kalau balik lagi ke konsepnya safety car, lu kan istilahnya untuk mengawal pesepeda-sepeda ini kan. Kalau Iya. ada apa-apa di jalan atau Betul. misal sepedanya kenapa-kenapa dan harus diangkat Iya. sepedanya, Iya. lalu perlu dong buat taruh di atas atau di belakang Betul, gitu kan. betul. Jadi alasan tadi si Erwin bilang kenapa di atas, karena gini, kan Ignis ada 2 jenis ya, ada GL sama GX. Kalau GL itu nggak dapat namanya apa sih yang di pinggir itu? Roof rack. Roof rack nggak dapat. Rail Tipe GL. GL, Oh, rail sorry, nggak dapat. sorry, roof rail, roof rail. Roof rail ya. Roof rail, Roof rail iya, ya. oke. Nggak dapat. Oh, itu opsional juga. GL di nggak dapat. Oh. Kalau Oke. GX dari pabrik udah dapat. Oke. Gue mikir kenapa nggak gue manfaatin aja. Hmm. Gue ya udah akhirnya gue beli yang di atas. Itu alasannya. Gue Oke. beli dulu crossbarnya, baru gue beli. Abis crossbar itu terserah, orang kan kadang mau beli yang ada box kan buat taruh-taruh apa tuh di atas tas. Iya. Gue belinya bike rack. Oh, Gitu. jadi emang beli- udah Nah, ada, beli crossbar dulu, baru beli tinggal dimanfaatin ya. bike Oh. racknya. Gue jadi memanfaatkan ya itu tadi apa? Yang di atas. Ya Roof itu. rail. Roof rail. Ya kenapa enggak gitu, sayang kan. Ya, ya, ya. Jadi ya. supaya bagus aja tampilannya ya enak gitu lah. Dan harus pilih crossbar yang aero, jangan yang biasa. Apa tuh aero tuh? Jadi kalau crossbar itu jenisnya ada yang biasa, ada yang model aero. Kalau yang aero itu jadi bentuknya lebih aero. Lebih kayak kalau kenceng angin itu jadi lebih gampang lewat. Kan ada yang biasa kotak doang. Oh, ini Crossbar kotak. aerodinamisnya Oh, dibikin. Ah, iya. punyanya dia. Kalau teman-teman lihat di foto gitu kan, punyanya dia itu Gini ya,
bagian depannya Depannya tuh begini ya? begitu. Oval Iya, gitu lah. gitu. Yang oval gitu. Iya, buat Alasannya ini situ. apa? Nahan apa namanya? Angin, aerodinamis. supaya Aerodinamis. aerodinamis. Biar Nah, streamline emang gitu tipenya kan. aero tulisannya buat Aero, aero, ya gitu. benar. Ambil yang itu. Dan warnanya pas lagi. Oke, mungkin teman-teman ada yang pengen tahu nih dengan estimasi nih, gitu kan? Mungkin nggak harus harga pastinya, Ini tapi dia yang gue pengen tanya dari estimasi. kemarin. Karena gue ngelihatnya ini merek bagus nih, yang lo pakai kan Thule itu kan. Iya. Jadi crossbarnya ada 2, terus lo pasang bike racknya 2 Iya, dipasang di situ iya. kan. Boleh tahu nggak kira-kira berapa sih total? Lo masang itu doang nih, Iya. yang atas doang. Iya. Pasang bike rack ya. Nggak perlu estimasi nih, kasih harga pasnya langsung. Wih, Ya, asik. gimana? Pasnya. Tapi nggak tahu, itu kan 2 tahun yang lalu ya. Kalau Iya, sekarang iya, mungkin ada kenaikan. Dulu beli crossbarnya aja sepasang depan belakang itu 4 juta. Itu Sepasang. Baru crossbar crossbar. doang. Crossbar. Jadi Boleh. yang untuk masang begitu ya. Iya, yang Oke. yang 2 gitu. Yang 2, Iya, iya. iya. Sebenarnya bisa beli satuan, satunya 2 juta pas. Hmm. Tapi kan mau beli kita Kalau kan. satu kan nggak bisa Iya, diapa-apain. biasanya kan satu orang kalau ada yang rusak dan apa kan beli satuan. Oke. Tapi ini beli sepaket, beli 2 Oke. depan belakang. Itu udah 4 juta. Bike racknya ini tipenya Thule True Ride 565. Itu harganya 3,6. 3,6. Satu. Satu unit. Kan gue beli 2 unit. Berarti udah berapa tuh? Ya, 36, 3,6 kali 2 tambah 4. Iya kan, 4 72. juta, 11,5 11,5. hampir. Ya, kurang lebih 11,5. segitu. Pas pasang ya, 11,5 juta. Iya. Udah dapat ganti velg, Bos. Ya, kan? segitu. Ya, ya, Kalau oke, sekarang oke. ya nggak tahu ya, udah naik ya. Itu Bener kan, 2018 sesuai dugaan beli. gua Sesuai nih. dugaan. Sesuai dugaan gua. Gitu. Modifnya pasti lumayan. Iya. Nah, itu ngomongin bike rack. Gua Taruh, pengen- taruh. Bike racknya juga itu nunggu waktu itu cuma ada 1. Jadi Oh. sempet nunggu dulu, kayak ada yang mau datang barangnya, tunggu dulu kayak PO gitu lah. 2 minggu datang lagi 1 lagi. Jadi sempet 1 dulu, Pasang selama sebelah. 2 minggu 3 Oke. minggu 1 dulu. Gitu. Iya, 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 Belang, iya, belang. iya, iya, iya. Nah, itu kan ngomongin yang di atas nih. Boleh nggak sih di-share mal kira-kira? Ini kan udah 100% ya. Karena Udah. udah 100%, gue pengen nanya nih. Overall total budget lo ngemodifikasi ini mobil Habis nih. berapa? Karena yang gue lihat yang kemarin kita sempat bahas kemarin di video pas kita nge-review mobilnya, itu gue aja kaget ngeliat tombol lampu sebanyak itu di bawah. Kalah, Jadi Mal. supir Saklar tuh- rumah gua lampunya sama saklar mobil lu. Asli. Iya, iya. Jadi Banyak kalau kan gue mobilnya hitung-hitung, saklarnya. kalau gue hitung-hitung tombol saklarnya aja ada hampir 18-an. Karena yang di bawah depan 4, belakang 4 lagi, sirene ada 4 tombol, terus ada gini, terus ada hammer, Bener. ada Iya, tombol lagi lampu Bener. di sebelah Iya, kiri, berarti betul. ya kan total Iya. segituan, hampir 20 lah. iya. Dan merek lampunya juga Willen, rata-rata Willen. Willen, Wilan, lihat Wilan, gitu kan. Wilan. Itu nggak murah tuh lampu, gue tahu. Nah, boleh tahu nggak proses modifikasi lo, velg apa segala macam, kita pengen tahu aja karena kemarin-kemarin kita juga sempat dapat pertanyaan nih, modifikasi kayak gini habis total dapat berapa sih gitu kayak gitu. Kita pengen tahu aja, mungkin Siapa tahu teman-teman teman-teman ada yang pengen nih. Boleh, Wah, boleh, gua boleh. pengen mobil Ignisnya kayak punyanya lu gitu Boleh, kan. boleh, boleh. Gue cerita dari kaki-kaki dulu ya, jangan ke lampu dulu. Boleh. Boleh. Di segmennya ke pelek dulu deh. Oke, pelek. Jadi gue ada alasan kenapa ganti pelek. Yang pertama, Ignis itu kan kalau beli dari pabrikan kan lebarnya bannya itu 175. Kelihatan ceking. Iya, benar. Itu gue gak suka di situ. Bener. Jadi kayak Ceking gini mobil dikasih pelek sepeda ibarat gue. Iya sih. Ceking. Jadi Iya, alasan ceking. gue langsung beli waktu gue tuh beli kendaraan, gue langsung ganti pelek. Hmm. Gue ganti pelek 17. Sebenarnya 18 juga bisa masuk, tapi masalah 18 tipis bannya 35. Gue gak mau terlalu tipis. Terlalu tipis, Nggak nyaman. Jadi iya. nyari aman 17 45. Nah, tinggal masalah lebar ya pilih. Gitu. Gue milihnya selebar mungkin deh. Selebar mungkin Mentokin masuknya tuh ya. berapa? Masuknya berapa ya? Gue gak mau tipis. Kalau bisa di atas 200 ya. Kan Buset. yang standarnya kan 175 tuh. Iya. 200 Masih masuk tuh. ternyata 205 masuk. Masuk Di 205. depan bisa, dibelokin, mentokin bisa. Hmm. Belakangnya bisa lagi nggak lebih lebar, mentok berapa? 215 katanya. Ya udah 215. Karena 225 nggak bisa tuh. Jadi gua 215 kan nggak dibelokin tujuannya. Iya, Ya kan? iya. Ya udah jadi belakang 215, depan 205. Hmm. Ya udah, aman. Oke. Suka gue, puas. Tuh kaki-kaki ya. Kaki-kaki. Per ban. enggak? Per nggak ada. Per Oke. gue sengaja nggak gue ganti, jadi ala kadar aja gitu, tinggi karena kalau gue
ke puncak, mau ke Sentul, masuk jalan desa kan, ya mobil perlu tinggi juga. Takutnya kalau Perlu ground clearance tinggi ya. Daerah gravel, gue butuh tinggi gitu, ada berbatuan. Itu Iya. mobil jadi bisa kokoh juga. Betul. Jadi nggak, kalau ceper nggak deh. Jadi apa adanya aja. Nyusahin. Enak kok, nyaman. Nah, itu. Ceper nyusahin. Kayak mobil gua. Nah itu pelek. Itu. Oke. Harga. Ya. Harga. Berapa Harga itu peleknya aja gue beli itu 8 juta. peleknya? Pelek aja. 4. Oke, 4. Ya. Sama Acelera ban. ya, acelera ban. Iya, bannya Accelera, jadi total tuh kalau itu 11. 11. Oke. Total 11. Tuh, Jadi bawah 3 11. bannya. Atas tadi Atas udah tadi 11 setengah. 11, udah 22 tuh. Oke, terus Udah, lampu? terus udah ya, terus lampu nih. Yang mahal di lampu sih. Pasti. Iya. Udah kita tebak pasti lampu. Sebenarnya yang gue tunggu tuh harga lampu. Iya. Kalau harga atas gue ibaratnya gue Harga bawah juga gue udah tahu gue udah sebenarnya. tahu Udah gitu. tahu. Lampu ini yang gue Nah, penasaran. lampu. Kalau yang pertama yang lampu putih itu temper sticker tuh murah. Itu harganya 600.000. Terus gue ganti upgrade lah. Mereknya Willen sama Phoenix. Itu yang gue ganti. Jadi ada yang Ember aja. Kita ngomong bukan yellow ya. Ember. Oh, Ember Emang namanya. ngomongnya Ember itu. Ember. Jadi orange campur kuning ya itu hasilnya. Ember. Ember. Jadi Ember. Gue upgrade-nya juga nggak langsung langsung gitu nggak. Gue pelan-pelan. Pelan-pelan. Tiap bulan Oke. upgrade. Tiap bulan. Sehari Jadi kayak satu. ibaratnya nyicil. Nggak, sehari 2 lah. Sehari ya seminggu 2 minggu sekali lah gue upgrade. Dari gitu. sekali ya. Oke, Sampai hasil terus maksimal. Jadi yang pertama gue upgrade tuh lampu depan gue ganti. Gue pakai tipenya Phoenix T3 Ember. 6 unit, 4 di grill, 2 unit di lower grill. Oh, itu yang bawah. kotak-kotak gitu ya? Pipih gitu Yang ya? kuning itu yang di grill, dalam grill. Iya, dalam begini kan. Yang ngumpet, yang ada ngumpet. 3 titik ngumpet. Iya. Nah, itu gue beli 6. Jadi ada 4 di dalam grill utama, 2 lagi di lower grill bagian bawah. Atau ada grill bagian bawah. Ya dekat lampu fog lamp ya. Itu 1 unit, 1 kepingnya ya. Hanya 1 kepingnya ya harganya. 1 kepingnya. lo mau totalin, lo mau kasih tahu satu-satu juga Nah, silahkan. 1 kepingnya itu harganya 750. Oke. Gitu. Kaliin berapa tadi? 1 6. kepingnya. Kalau dulu kan Kali 6. yang ditempel stiker kan 600.000 dapat 4. Ini 1 lampunya 750. Gitu. Kali dah tuh. Itu yang Empat. Phoenix. Phoenix Oke, T3. terus T3. Lalu lanjut lagi beli lampu yang paling bawah tuh ada tuh yang putih. Iya. Ya itu. Yang dekat fog lamp. Itu Willen Line. Namanya Willen Line, Lina tuh. Willen Line white, hanya putih aja. Itu sepasang 1,6. Oke, Terus terus lanjut lagi beli flashernya tuh yang lampu kedap-kedip tuh. Iya. Yang model-model polisi Amerika tuh. Iya. Kedap-kedip Yang kanan di kiri, headlamp kanan ya? kiri. Iya, lampu utamanya dibikin kedap-kedip. Namanya Willen Flasher. Ada dia punya programnya atau alatnya dalam. 1,6. 1,6. Iya. Yang lampu Udah. yang di atas di Ke depan. rack. Ini baru depan dulu. Depan. Oke. Nah, masih ada belakang. Belakang dulu ya. Karena urutannya dari depan belakang ke atas tuh. Yang belakang ada 2 unit. Namanya Phoenix Fusion 40. Jadi gini, Phoenix Fusion itu ada 2 jenis. Ada 40, ada 180. Maksudnya angle yang 40 derajat sama 180 derajat. Oh, ini pendaran cahayanya. Cahayanya gitu. Belakang nggak usah 180 karena orang yang kanan nanti silau kan belakang. Cuman 2 unit itu dual color. Amber white. Jadi ada amber, ada white. Oke. Jadi ada putih, ada kuning gitu loh. Itu harganya 1 kepingnya 1,5. Kok lebih mahal? 1,5. Karena kan yang T3 kan hanya ada 3 titik. Ini 6 titik. Oh, lebih terang dong. Lebih Lebih panjang, lebar, ya? Oke. terangnya sama, tapi titiknya lebih banyak. Jadi lebih banyak. Nah, Fungsinya di belakang buat apa? fungsi belakang ya itu, jadi kalau misalnya orang ada yang ya tanda bahwa Tanda ini aja. mobil konvoy gitu. Oh, oke. Gitu, tanda aja. Nggak cukup pakai hazard doang gitu. Nggak cukup. Nggak cukup ya? Orang Oke. tahu dari jauh tuh orang. Woi, silau. Lo ganggu. Makanya cuman 2 unit aja, nggak boleh banyak-banyak. Nggak boleh banyak-banyak gitu. Nah, taruh dulu kalau dia ngomong silau, ada juga yang anti silaunya, yang di dalam kaca. Oke. Oh, yang Ya, di itu harganya murah, itu 600.000. Itu nggak nyilauin. Gitu. Oke. Ya. Terus Lanjut yang di atas ya. Yang di atas itu
ada Phoenix Fusion 180 sama namanya Whelen Ion. Whelen Ionnya hanya warna amber aja. Yang Phoenix Fusion 180-nya dual color, amber white. Banyak ya jenisnya. Banyak, itulah. Whelen Ion itu satu unitnya 2,1. Paling mahal nih kayaknya nih. Iya, nih. 2,1. Satu Makanya beli dibeli 2. terakhir. Oh, gitu. Paling mahal soalnya. 2,1. 2 unit. Oke. Jadi kali 2 aja, 2,1 kali 2. Oke. Sama Phoenix Fusion 180-nya 1,5. Satu kepingnya. Gitu. Ya udah, kalau Sorry. Itu semua lampu yang lo bilang tadi ya udah termasuk controller di dashboard itu? itu udah paket. Oh, dia Udah memang udah dapat otomatis paket, gitu-gitunya. iya. Oke, gue pikir nambah Ya, lagi. enggak, itu udah paket. Oke, sama kabel-kabel segala macam Udah udah, paket, ya. udah paket. Instalasi juga Ya, udah. itu baru lampu ya, belum ngomongin sirene, belum ngomongin hammer, belum. Oke. Nah, Nah, Gitu. lanjut. Ya, lanjut. Sirenenya pakai Whelen. Whelen tuh jenisnya banyak banget. Ya. William tuh spesialis Banyak, lampu ya dia. banyak. Whelen awalnya spesialis sirene, terus dia ke lampu. Oke. Gitu loh. Beli Whelen itu ada 2. Saya beli yang buat sirenenya ya, yang buat suara, bukan lampu ini. Itu beli modulnya sama speakernya. Ada modul itu di bawah kursi. Mungkin udah lihat belum? Kagak. Di bawah Kemarin kursi. nggak lihat sih Ah, kita. Itu di bawah kursi. Itu sebenarnya ada mic-nya buat ngomong. Oh, buat halo-halo. Halo ya, tapi nggak usah saya pakai, saya taruh bawah Iya, iya, gitu iya. lah. Buat itu ada mic-nya tuh ada. Itu namanya modul. Oke. Gue pakai itu jenisnya Whelen HFSA 5. Jenis itu buat heavy duty. Yang polisi di Amerika tuh yang buat heavy duty tuh pakai karena suaranya lebih pedes, nyaring. Oh gitu. Ada Ya? gitu. Pedes banget suaranya. Speakernya itu bisa 200 watt bisa sampai 2 speaker gitu. 200 Jadi watt. 200 watt modulnya. Karena modul tuh ada 100 watt dan 200 watt. Jadi cuma ada tipe 100 watt sama 200 watt. Kalau 100 watt cuma 1 speaker. Kalau 200 watt bisa sampai 2 speaker. Gue cuma pakai 1 speaker cukup kali. Gila aja pakai 2. Mau budak orang depan. Gitu. Jadi gue pakai 1 speakernya tipenya SA314P. Whelen juga. Itu udah nyaring banget. Cukup 1. Gitu. Satu aja udah ganggu, tau gak lo? Coba. Itu heavy duty juga. Iya, oke. Terus? Udah, yang paling terakhir gue upgrade ya gue pakai hammer. Namanya Phoenix Hammer. Oh, itu yang tabung gede banget Itu- yang kemarin itu- kita bahas ya. Itu fitur yang paling gua suka dari mobil lu, Iya. si hammer itu. Ya. Gue berasa pakai teknologinya Starquin. Oh, yoi. Iya. Stark Nah, itu Industry gitu ada kan. fungsinya itu emang. Ada fungsinya. Gimana coba? Fungsinya gini. Kalau pakai hammer itu berasa. Jadi kalau kita nyalain teloletnya itu, Totot kalau gitu tanpa itu kan cuman bunyi biasa kan, totot gitu kan. Tapi kalau pakai itu ada geteran. Betul. Ya, namanya juga di Sini. di dusnya itu ada tulisan shake the road. Jadi menggetarkan jalan gitu. Ini Nah, shake the road. Buka aja ya dusnya shake the road itu. Jadi gini, maksudnya gini, ada artinya shake the road. Jadi gini, kalau misalnya kita di belakang kita nyalain toa, misalnya di depan kita tuh ada orang pasang musik gede-gede atau bahkan dia pakai headphone di mobilnya kan. Kita bunyiin tuh teloletnya tutut gitu. Dia nggak akan denger karena dia udah ketutup sama musik. Oke. Nah, tapi kalau hammer kita nyalain itu hammer itu kan Phoenix Hammer itu kan menciptakan low frequency dicampur sama high frequency. Itu membuat suatu getaran. Jadi yang dengar musik itu pasti bergetar. Wih, apa nih musiknya getar itu belakang dibuka lah. Berarti lo pakai itu aja kalau mau ngomong sama cewek. Biar tergetar hatinya. Ya apa? Gue gak usah pakai gitu-gituan juga udah geter cewek. Geter sampai bawah-bawah kali. Harga mau harga ininya sirene ya. Harga sirenenya modul Whelen modulnya itu harganya 5 juta. Terus 5 juta Kopi gue jadi pahit langsung. 5 juta 250. Speakernya 5 juta 350. Speaker doang tuh ya. Iya, speakernya yang Whelen itu, yang Lu nggak mau bikin SA three-way aja mal 314. buat di dalam. Buat lo nikmatin gitu. Namanya? Iya kan? SQL apa? Iya. Paling nggak lo udah pasang peredam, pasang jadi three-way tuan. Pokoknya yang budak tuh di depan bukan di dalam mobil. Iya. Satu lagi hammer harga. Nah, itu hammer. Hammernya 4,8. Nah, itu.
Gue lihat tuh hammernya di apa? Di bagian mesin di bawah Ya, Bukan. ya itu. kayak tabung gitu Tabung, kan. betul, betul. Silinder gitu Gitu. modelnya. Gue kira tuh mobil pakai BBG tau gak lo? Gede banget tabungnya. Ya, kira-kira BBG. Lu kira baca ya? meledak dong. Ya, tapi udah. keren, fitur itu keren sih Ya. hammer itu. Gini loh, kerasa tuh di sini aja. Iya. Bentar, Kemarin bentar. nyobain. Kalau dicobain dalam mobil sih ya Kitanya nggak- begitu aja di depan. Lompat, benar. Iya. Tadi Udah kemarin coba ada belum depan? Belum. gua ada Ntar ibu-ibu dulu. nyebrang. Coba berdiri. Kemarin ada ibu-ibu Ya, nyebrang. ah. Gila loh. Kalau mau nyobain sensasi ya di depan mobil, jangan di dalam mobil. Gitu. Gak kerasa sih, dalam mobil tuh gak begitu kerasa Iya. lah. Cuman Karena kayak speakernya ke lebih depan. lebih ngung gitu ya Iya. suaranya. Ngukuk gitu. Di depan lebih sadis, mental orang. Entar ya. Mental. Suaranya. Berarti kalau orang lagi dengerin musik di mobil depan, lu pasangin hammer, Oh tonton, iya, dia udah pasti ya. kerasa. Sama juga truk-truk gede tuh. tergede ya. Truk tronton gede Heeh. itu gunanya buat itu getar Karena truk kan, mereka. truk juga udah diesel, Iya, geter ya. geter gitu. Tambah itu lagi, dar. Tuh, fungsinya itu. Jol langsung. Jadi Turbo ya langsung, turun bro. supaya nyingkir. Makanya gunanya buat menyingkirkan ada kendaraan yang apa penghalang supaya menyingkir kalau ada acara-acara seperti itu. Oke. Jadi pertanyaan terakhir, habis berapa? Oh minum Kalau- dulu, minum dulu. Nggak jadi gitu, minum dulu, minum dulu. Tapi minum dulu. Minum dulu deh. Good coffee. Kalau dihitung-hitung tadi dari jumlah sih kalau dihitung-hitung udah estimasi ya di atas 30. Semua Semua dari bawah sampai atas, di atas 30. depan Pelek. belakang atas 30. Oh, kalau sama pelak, sorry kalau sama pelak sih lain. Itu Oh, pelak. Sama hanya pelek dong, kan kita ngomongin Oke, sama oke. modifikasi. Kalau sama pelak itu udah di atas 40. Ya 40 ya. Atas 40. Itu atas 40 lah. 44 lah kurang lebih. 44. Oh, ya. Gimana? Itu. 44. Belum tule ya. Gitu. Eh, Sama tule juga. Semua dong. Oke. total. Oke. Semua. Kalau digabungkan semuanya pelek, tule sama sistem apa namanya? Sirena sama lighting. lampu. Ya, plus juga deh ada modif sedikit sih di mesin ya. Itu total bisa habis ya hampir 60. Hampir. Hampir 60 ya? Hampir 60. Itu hampir 60. Hampir 60. Hampir Lo bisa 60. jadiin apa tuh Gitu uang? lah. Ya. Sekarang pertanyaannya, kalau boleh gua tahu, waktu itu beli Ignis berapa? Beli Ignis waktu itu harganya 179 setengah. Iya. Yang tipe Sepertiganya. GX. Sepertiganya Sepertiganya buat modif. buat bikin mobil kerlap-kerlip lampu di kota. Segitu emang GX yang tipe tertinggi segitu harganya. Oke, oke. Em, dari proses nih berapa bulan dari lo? Oke, gue pengen modif mobil begini sampai jadi. Oke, kalau ganti beli mobil besok kan langsung ganti pelek. Bus. Ya, langsung. Sultan bebas. Bebas. Ya, Ganti terus pelek. Udah nunggu. Itu kan 2018 ya Juli. Lalu saya bisa dilihat sih di Instagram itu. Saya kalau nggak salah pasang tule, abis itu tule, pasang rak. Raknya itu awal 2019. Awal 2019 saya pasang. Itu sekitar bulan Februari Maret 2019 saya pasang. Itu. Habis itu menjalar ke lampu itu mulai September 2019. Oh, nggak Pasang langsung ada. ya? Berarti Iya, lo nggak langsung sekaligus ya? Gitu. Hmm. Pas lagi maksimalnya, pas saya terakhir itu maksimalnya di Desember 2019. Oke. Udah, itu udah maksimal, udah nggak bisa apa-apain lagi. Berarti ya in total mungkin hampir setahun tapi nggak terus-terusan gitu. Iya, Karena iya. sebagian-sebagian yang di modifnya Iya, gitu kan iya. prosesnya. Betul, seperti itu. Oke, gue mau nanya, mungkin teman-teman ada yang pengen tahu, yang pakai Ignis juga, gitu pengen Ya. tahu kira-kira kalau mau modif-modif nih Ignis enaknya diapain, atau mungkin dari lo mau share sedikit tips dari pengalaman lo modif Suzuki Ignis dengan konsep safety car, Ya. jadinya kayak gitu, tips dan trik lah boleh Nah, share sedikit boleh, buat teman-teman boleh. yang nonton. Buat teman-teman yang punya Suzuki Ignis sih, yang pertama sih kalau mau langkah awalnya ganti pelek dulu aja sama ban. Karena yaitu Ignis terkenal ceking lebar bannya. Ya. Jadi yang perlu awal pertama buat dimodif sih pelek dulu ya.
Pelek dulu, Pelek manusia dulu ya. dulu. Oke. Kaki-kaki lah. Kaki-kaki boleh, kaki-kaki boleh. Penting pelek, bannya lebar. Lebar terserah selera mau 195, mau 205. Tapi mentok kalau buat depan 205, nggak bisa lebih dari itu. Gitu. Nah, setelah itu bebas kalau misalnya mau modif-modif lain, misalnya kalau yang tipe GL, biasanya tipe GL itu perlu modif Cukup banyak. dinaikin cukup banyak ya. Oh, iya? Cara audionya atau mungkin apa? Oh beda audionya ya? Namanya beda dia. Apa sih namanya yang buat radio itu loh. Kalau GX kan udah layar monitor kan. Hmm. Gitu. Oke. Kalau GL tuh harus Masih yang biasa lah ya? Update itu. Tapi kalau udah Oke. tipe GX itu, menurut saya sih tips and triknya itu aja, cuman ganti pelek aja supaya mempermanis, terus ganti kaki boleh supaya lebih manis. Terus sisanya paling fog lampnya diganti. Fog lamp yang bawahnya itu saya juga ganti. Saya pakai yang 8.000 ya, 8.000 kah yang menghasilkan putih kebiru-biruan. Kalau Oke. soalnya yang standar itu kan biasa Agak kuning. kuning. Bawah lampu kuning Halogen gitu ya, Emang kuning, halogen. emang kuning lampunya. gitu. Ganti, Sama standar Suzuki ya rata-rata. Ganti fog lampnya supaya lebih indah aja. Ya minimal 6.000 k lah yang putih. Jadi sama yang lampu atas sama bawahnya sama. Itu kalau saya 8.000 k. Udah paling sama ini. Saya kalau mobil Ignis itu kan sekarang kalau saya kunci kan apa? Spion ya? Spion. Spionnya kan sekarang nekuk. Saya pasang modif jadi pas dikunci itu nekuk sendiri. Nutup Oh, sendiri. iya. Kalau oke. standarnya enggak. Standar Kita enggak. pencet dulu baru mati mobil. Seperti itu. Ya itu tips and trick buat yang minim-minim dulu. Nah, jadi gitu. Tips and tricks supaya bisa modifikasi si Suzuki Ignis. Ya kalau mau ada safety car kedua gitu ngikutin Bro Gamal ya monggo gitu. Ya tadi Oh, ya tips and trick safety car ya itu boleh diikutin aja seperti itu. Boleh. Udah ada kan cuplikannya. Nah, jangan lupa ditonton ya. Iya. Nah, kita perhatiin di bagasi mobil ini ada tools. Nah, ada yang ya biasalah kayak kalau baut roda gitu semua mobil ada, dongkrak ada. Tapi ada sebagian lagi nih yang kita lihat kemarin itu cuma ada di mobil dia. Pertanyaan gua adalah tools itu pernah lu pakai apa enggak? Dan kalau bisa lu jelasin ini fungsinya apa gitu kan? Bisa. Ya. Ini gue beli tools ini kewajiban karena gini. Sayang kalau ini mobil udah buat safety hanya dipakai buat safety car aja event-event. Sayang. Kenapa gue Nggak tiap hari juga ya ada event ya? juga. Jadi kenapa nggak buat yang bermanfaat buat orang lain, nolongin orang lain, ya cari pahala lah. Wih. Ngomongnya gitu loh, pikiran gitu. Jadi gimana? Gue yakin kurbannya onta nih kemarin dia nih. Susah itu ya. Banyak jarang. palanya ini. Jadi Bukan sapi lagi, onta ini mah. ya ke situ dong, harus bersender pada ke situ. Iya benar Jadi juga. Aduh, sakit banget. jadi jadi kan yang di tol-tol itu masih jasa marga aja. Yoi. Bisa dong warga nolong gitu loh kalau yang punya kayak misalnya saya udah modif begini saya manfaatin. Iya. Jadi gue beli tools ini di toko-toko perkakas gitu. Jadi alat-alat ini pernah kepake. Jadi saya kasih contoh ya. Jadi alat-alat ini saya sebutin dulu ya. Ya, Yang di dalam apa aja mobil nih? itu yang pertama ada towing buat Towing. narik. Ya, gua lihat pertama tuh. saya beli buat derek. Terus yang kedua saya beli jumper. Jumper sih, Kalau oke. ada yang mogok-mogok kan akinya soak. Yes. Terus yang ketiga saya beli apa namanya baju apa? Rompi-rompian Baju itu ya. Rompi apa sih yang Kang nyala parkir. jadi kalau malam ya Kang kalau malam nggak tahu apa. Kalau malam tuh kelihatan. Marshall. Marshall. Tuh. Parkir. Terus saya punya dongkrak Antik. bukan dongkrak kayak apa sih matic jadi yang kayak F1 yang gitu, Dongkrak. cepat. Bukan dongkrak sorry, kali bukan itu. dongkrak sih maaf apa sih namanya? Yang buka baut Ini, buka baut kunci baut. Kunci roda. kunci roda pakai Ya kayak bor gitu kan. cordless Cordless. ya. Iya, yang Baterainya ada otomatis. dua. Ya, otomatis otomatis. kalau dongkrak sih ya yang pakai yang bawaannya aja gitu. Terus ada apa lagi ya, saya ada bawa radiator. Saya pernah ada kasus tuh orang radiator kosong, mobilnya berhenti radiator kosong, ya saya isi. Maksudnya saya tanya kenapa kasusnya radiatornya. Itu lu lagi Ini. di jalan. Lagi jalan terus Lu saya- nyalain dong sirine lu dong. nyalain. Begitu itu nyalain. Lampu kuning Wih. tuh nyalain, gitu fungsinya. Bentar. Radiator maksud lu bawa air galonan gitu
Atau lu bawa radiator coolant gitu atau gimana sih? Coolant taruh di coolant Oh. satu. Karena dari beberapa pengalaman ya gitu, ada orang kasusnya radiatornya panas, nggak ada radiator. Jadi gue beli aja taruh di mobil. Itu lu kasih, Tolong, gitu. lu emang ini aja sedekah aja gitu ya, ngasih Iya, si sedekah coolernya aja itu ya. ngasih, Ngasih duit sekalian nggak? Ya, enggak, justru Enggak. saya Oh, udah enggak ngasih duit. Saya bilang, enggak, Mesin pulang. mau. Justru saya dikasih duit, enggak usah. Oh, gitu. Ya. Oh, iya, iya. Ini Apalagi ya? nomor rekening aja gitu. Enggak. Ya. Parah, enggak lah. Jangan. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Terus ada lagi pompa otomatis. Kalau Oh, bannya pompa. kempes bisa keisi. Cukup colokin di lighter, lalu dicolokin ke ban. Udah dia bannya Otomatis ya? keisi. Itu beberapa tools yang ada di mobil saya. Itu tools-tools yang Ya, esensial kali ya. esensial. Nah, kasusnya saya pernah nih nolong. Saya cerita sedikit boleh ya? Boleh, Yang kasus boleh. ya. Boleh. Yang kasusnya itu pertama ada orang di tol, bannya kempes. Saya ya yang pasti saya nyalain tuh lampu strobo semua saya nyalain. Ada polisi lewat tuh, Bang. Hammernya nyalain Polisi nggak? katanya nggak apa-apa. Ah. Hammer. Enggak nyalain. Lampu aja Ya lampu. kali, Lampu nolong lampu nyala, polisi lewat enggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, ada polisi lewat. Justru kayak kebantu. Sirine nggak dinyalain tapi? Enggak nyalain. Lampu aja? Lampu Oke. aja. Bannya kempes. Hmm. Saya isi, "Pak, kenapa?" "Kempes, Pak, bannya ini." Nah, yaudah saya bantu ya. Nanti ini tol di Tol Lomang. Dia mau pulang ke Karawaci. Oke. Selama panjang jalan itu kan nggak ada isi ban, nggak ada. Nggak Kan? ada. Mau nambel-nambel gimana? Iya. Saya isi dia jadi per 5 kilometer itu mobil kita berhenti per 5 kilometer per 8 kilometer saya lupa. Jadi sampai 3 kali isi. Dia jalan Oke, kempes, berarti saya bocor isi ya lagi, ini ya? Bocor. Saya isi kempes lagi. Pas yang terakhir pokoknya udah deket pintu apa tuh? Keluar, buat istirahat pintu itu, tol. bukan? Oh, Pintu rest area. kayak rest area. Kan itu ada buat ngisi-ngisi angin atau nambel kan. Udah, habis itu saya pisah. Pertama tuh saya konvoin, saya lampu kuning saya konvoy. Saya dari belakang ikutin. Itu yang pertama. Ada lagi yang kedua nih. Tapi yang kedua kacau sih yang kedua sih. Ada kejadian mobil berhenti di tengah jalan itu maghrib di di atas Mall Ambassador apa sih? Yang di atas itu. Oh, ini flyovernya. Flyover. Iya, iya. Udah hampir Kota ujung sih udah Casablanca. mau turunan. Paling kanan. Maghrib pula bahaya tuh mobil pada kenceng-kenceng. Iya. Saya nyalain lampu strobo ember saya gitu nyalain. Saya tanya, "Kenapa, Pak?" Bahaya ini kasus katanya kehabisan bensin. Nah, itu gimana? Nah. Nggak bisa nolongin Nah, kan lu juga susah kan? loh. Gimana? Wah, ini yang salah Bapak ini. Sedot Iya. lah dari tangki sedot. Iya. Lu nggak bawa selang nih, kurang selang nih. Kurang selang. Akhirnya udah saya bantu dorong. Sampai ke bawah. Mobil lu tinggal di atas. Hah, mobil Nah. nyalain strobo tinggal di atas. Bener, saya tinggal dulu bentar. Ke bawah, pas meluncur ke bawah saya ambil lagi mobil. Lalu saya ke bawah, saya bantu menyingkir. Udah, dari situ saya Nggak diderek? Nggak, dia urusan dia kalau diderek apa enggak. Enggak, lu kan bawa towing. Hah? Enggak, waktu saat itu belum ada towing saya. Oh, belum ada. Iya, waktu belum ada towing gitu. Lagi pula tuh pas lagi mau turunan kok. Enggak apa-apa. Oh, oke. Dia orang yang aman itu. Itu udah akhirnya di kiri itu dan mobil itu mobil pinjaman. Ya udah akhirnya Udah minjem, bensin kagak diisi lagi. waduh gawat itu. Ahap. Mau dibayar lagi saya bilang enggak usah. Udah akhirnya saya tinggal. Tuh contoh kasus kedua. Oke. Tuh. Jadi Ada tools-tools beberapa itu kepake ya? semua. Kepake. Kepake. Sempet towing itu saya pakai, ada orang mogok mau ditarik kemana, saya tarik aja sebentar ke depan dikit, udah pernah kepake Oke. towing. Tapi di event sepeda sendiri pernah kepake gak? Kalau event sepeda itu nggak pakai kan sepeda aja. Oh iya. Oh, buat di atas Hanya paling. buka Oh, jalan iya, itu iya, baru iya. sirene dinyalain. Oh, itu Kalau yang nyalain. gitu nggak dinyalain. Iya. Cuma lampu aja. Berarti kalau lagi event ini fungsinya sebagai ya Pembuka jalan- jalan. Pembuka jalan. Kalau sehari-hari jadi servis car dong. Servis car. Servis betul. car. Bener kan? Iya, betul. Servis betul, car. betul. Iya. Amal ya amal gitu. Iya. Nah, si alat itu tuh kunci baut itu, Iya. kunci roda Iya. yang elektrik. Iya. Kemarin kita sempat bahas ya. Hmm. Urgensinya apa, Mal? Sampai lo harus yang gitu. Apa harus ada momen lo harus cepet ganti roda atau gimana gitu? Itu gue inspirasi ngeliat di Formula One. Formula oke. kalau misalnya kepit Iya. kan cepet kan? Iya. Iya. Jalan nggak bisa pakai tangan sama Ah. gitu. Kalau kita ada orang mau buka baut, kempes atau apa mau buka, cepet kerjanya. Itu aja. Nggak harus supaya cepat aja. Jadi nggak buang waktu. Ke tangan, Apa-apa. gitu. Main kejar Gitu setoran aja sehari soalnya. harus berapa titik servis soalnya. Gitu aja. Gitu aja. Ya bermanfaat buat orang lain. Gitu aja Oke. sih. Gitu. Jadi ya jasa marga juga sih sebenarnya sih ini. Itu. Tapi ya pribadi. Jasa, Nggak mau jasa lo gamal kasih- nih, jasa gamal Jasa- namanya. Iya. Nggak mau lo kasih stiker aja di samping gitu, jasa marga gitu samping. Jangan Nggak. dong.
Pribadi ini pribadi. Tapi kalau misalnya ada event sepeda, itu biasanya saya pasang stiker kok. Stikernya ya kadang-kadang ada stikernya dari pihaknya yang menyelenggarakan event panitia ya? atau boleh saya sendiri. Pernah saya sendiri jadi tulisannya gitu cycling safety car atau safety car aja Bikin gitu. sendiri dong cutting stiker Iya, gitu ya cutting bikin. stiker ya bikin. Karena event kan kita harus ada tanda itu mobil itu. Gitu. Keren. Keren Boleh sih lah memang. nih untuk Iya. dipakai. Mungkin teman-teman ada yang sepedaan, dia juga ikut beberapa komunitas ya. Ya. Lumayan banyak teman-teman yang ikut sepedaan. Boleh kontak-kontak, siapa tahu perlu pengawalan, bisa hubungi Betul, Bapak betul. ini. Iya. Ya, safety car untuk sepedaan gitu. Ya. Mumpung lagi hype juga kan. Siapa Iya. tahu Brompton sekarang lagi rame kan, Oh, pengen iya. pengawal gitu Bisa. kan. Ibu-ibu tuh kan. Hubungi Nah. bapak-bapak ini Ya. gitu. Bisa tuh. Dari MTB, Sally, road bike, silakan atau jenis sepeda lainnya bisa. Kalau minta apa namanya buka jalan gitu ya, Ya. lu minta ini gak sih? Izin, Apa? uang. Minta fulus gak sih lu? Oh enggak. Kalau Enggak. misalnya buka jalan itu enggak, sukarela dulu aja. Sukarela? Saya memperkenalkan dulu aja. Oh Saya gitu. belum- Tapi berarti kalau sekarang masih sukarela, kedepannya ada rencana? Kedepannya enggak ada, belum ada rencana juga. Belum ada juga? Pokoknya saya gini, saya yang penting hati saya senang gitu loh. Emang pengen begini. Ini Bawaan mulia, hati sih mulia ya. sekali ini Gitu, benar-benar. bawaan hati. Modif hampir 60 juta, tapi buat ngebantu orang. Ya, itu aja tujuannya sih. Waduh luar Ya. biasa. Sama Tepuk sih. tangan lu, tepuk tangan lu. Kencang dong. Karena ya masih jarang-jarang sih safety car. Jadi inspirasi aja sih ke yang lainnya kalau mau membangun safety car gitu. Ya. Emang lu menginspirasi sekali sih Ya, terima kasih. dengan apa yang lu lakukan dengan mobil lu gitu. Terus 60 juta loh 60 juta modifnya. Ya, tapi kan nggak langsung pelan-pelan. Iya. Ya kan. Ya, tapi misalnya tetap dua lah, lampu itu kan- dulu, gitu. itu kan niatan usaha, Ya, ya betul, kan? betul. Dan emang tujuan lu untuk membantu orang banyak. Iya, iya betul. Ya udah, mudah-mudahan besok Ignisnya bisa jadi Mini Cooper gitu ya. Nah, ya amin, 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 kan? amin, amin, bisa. Pindahin lampu-lampunya kayak ini Cooper tuh ya. Mini Cooper gitu kan. Pindahin semuanya. Iya loh, siapa tahu amalnya banyak, rezekinya banyak juga. Karena saya lihat di gitu. YouTube ada Mini Cooper tuh safety car ada. Tuh. Keren, keren. Ada, buka aja. Gitu. Oke, jadi itu tadi obrolan kita sama Gegi Gamal selaku pemilik dari Safety Car ID untuk mobil Suzuki Ignis. Buat teman-teman yang belum nonton reviewnya, kita sempat test drive kemarin. Bisa lihat di playlist kita, ada Ya. di video minggu lalu. Untuk teman-teman yang juga pengen tahu kira-kira modif-modif apa lagi yang lainnya, kita juga punya channel di situ kita bahas tentang Yes. modifikasi. Dan untuk mobil-mobil lainnya yang masih keren-keren, kita juga akan review-review lagi ke depannya. Untuk sesi yang ini kita stop di sini dulu. Thank you banget Pak Gama. Thank you banget. Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Yap. mobil-mobil keren lainnya, Win ya. Yes. Oke, so jangan kemana-mana. Stay tune terus di channel Social Driver. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dah.